Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Hukum di semester ini. Perkenalkan, saya Ilham Hidayat Samsudin dari program studi Hukum Pidana Islam semester 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi hukum berdasarkan materi perkuliahan mulai dari pengertian etika profesi hukum, fungsi kode etik, moralitas, ukuran baik dan buruk dalam profesi hukum, hingga pembahasan mengenai kode etik sebagai profesi penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, kepolisian, dan notaris. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai positivisme dan realisme hukum, kewajiban dan prinsip kerahasiaan hubungan advokat dan klien, etika promosi jasa hukum, serta standar pelayanan advokat dalam perkara prodeo maupun perkara berbayar. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika dalam menjalankan profesi hukum. Baik, di nomor pertama yaitu pengertian etika profesi hukum serta perbedaan etika dan etiket. Jadi, etika profesi hukum merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi setiap profesi hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika profesi tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga mengarahkan seseorang profesional hukum agar selalu bertindak berdasarkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, independensi, dan integritas. Dalam dunia hukum itu sendiri, etika sangat penting karena setiap keputusan yang diambil oleh seorang hakim, jaksa, advokat, notaris, maupun polisi akan berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, profesi hukum dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga. Selanjutnya, perlu dibedakan antara etika dan etiket. Etika merupakan ilmu yang membahas tentang baik dan buruk suatu tindakan berdasarkan nilai moral. Etika bersifat mendasar karena berkaitan dengan hati nurani dan integritas seseorang. Seseorang dapat dikatakan melanggar etika apabila ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sementara itu, etiket adalah tata krama atau sopan santun dalam kehidupan sosial. Etiket lebih menekankan pada cara seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, seseorang advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi klien. Hal tersebut merupakan kewajiban etis karena menyangkut integritas profesinya. Sedangkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan ketika menghadiri persidangan merupakan bagian dari etiket profesi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika akan merusak integritas profesi dan dapat dikenai sanksi kode etik. Sedangkan pelanggaran etiket umumnya hanya memengaruhi penilaian terhadap kesopanan dan citra seseorang. Selanjutnya, fungsi kode etik profesi hukum. Nah, kode etik merupakan pedoman perilaku bagi setiap anggota profesi hukum dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pertama adalah menjaga kehormatan dan martabat profesi. Melalui kode etik, setiap profesi memiliki standar perilaku yang harus dipatuhi sehingga profesi tersebut tetap dihormati oleh masyarakat. Fungsi kedua adalah memberikan pedoman mengenai tindakan yang boleh maupun yang dilarang dilakukan oleh profesi hukum tentunya. Fungsi ketiga adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat memperoleh jaminan bahwa pelayanan hukum dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, fungsi dari etika profesi hukum ini adalah menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Apabila aparat penegak hukum bekerja sesuai kode etik, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap lembaga peradilan. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai dasar pemberian sanksi terhadap anggota profesi yang melakukan pelanggaran sehingga tercipta disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, makna moralitas, faktor penentu, dan unsur moralitas. Nah, moralitas sendiri merupakan kualitas suatu perbuatan yang menunjukkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk menurut norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam profesi hukum itu sendiri, moralitas menjadi fondasi utama karena hukum tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual, tapi juga kejujuran dan tanggung jawab. Terdapat beberapa faktor yang menentukan moralitas seseorang. Yang pertama adalah hati nurani, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Kedua adalah nilai agama yang mengajarkan manusia mengenai kewajiban untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah norma sosial yang berkembang di masyarakat. Keempat adalah pendidikan dan lingkungan yang membentuk karakter seseorang sejak dini. Selain faktor penentu tersebut, moralitas juga memiliki beberapa unsur penting. Unsur pertama adalah kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Unsur kedua adalah kebebasan dan memilih tindakan sehingga seseorang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dan unsur yang ketiga adalah tanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut dimiliki oleh seorang profesional hukum, maka ia akan mampu menjalankan profesinya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya yang nomor 4. Ukuran baik dan buruk serta hubungannya dengan etika. Dalam etika sendiri dikenal adanya ukuran untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikatakan baik atau dikatakan buruk. Suatu tindakan dianggap baik apabila sesuai dengan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemanfaatan, dan tidak merugikan orang lain, tentu saja. Sebaliknya, suatu tindakan dianggap buruk apabila dilakukan dengan niat yang tidak benar, bertentangan dengan hukum maupun norma moral, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai contoh, seorang hakim yang menerima suap jelas melakukan tindakan yang buruk karena melanggar hukum sekaligus melanggar etika profesi tentunya. Sebaliknya, seorang advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, yang tidak memiliki harta sebanyak itu, gitu kan. Tindakan yang baik karena mencerminkan rasa tanggung jawab sosial serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Hubungan antara ukuran baik dan buruk dengan etika itu sangat erat tentunya. Etika menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan layak dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, etika merupakan pedoman yang membantu setiap profesi hukum mengambil keputusan yang benar, adil, dan bertanggung jawab. Meskipun terkadang keputusan tersebut tidak mudah. Baik, yang selanjutnya nomor 5. Mengapa terjadi pelanggaran kode etik profesi hukum? Sebetulnya pelanggaran kode etik profesi hukum dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari diri sendiri atau individu maupun dari lingkungan tempat ia bekerja. Faktor pertama adalah rendahnya integritas dan moralitas. Seseorang yang tidak memiliki kejujuran dan tanggung jawab akan lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan kewenangannya. Faktor kedua adalah adanya kepentingan pribadi seperti keinginan memperoleh keuntungan materi, jabatan, ataupun pengaruh. Tidak sedikit pelanggaran kode etik terjadi karena seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan hukum dan keadilan. Faktor ketiga adalah lemahnya pengawasan dari lembaga profesi maupun instansi tempat ia bekerja. Pengawasan yang kurang efektif dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Yang berikutnya atau faktor keempat adalah adanya ketekanan dari pihak lain, baik berupa tekanan politik, ekonomi, maupun tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum dapat dipengaruhi oleh untuk mengambil keputusan yang tidak objektif. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap kode etik juga menjadi salah satu penyebab seseorang profesional hukum yang tidak memahami standar etika akan lebih rentan melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, penegakan kode etik harus diiringi dengan pendidikan moral, pembinaan profesional, dan pengawasan yang konsisten agar setiap profesi hukum tetap menjalankan tugasnya secara berintegritas. Selanjutnya, nomor 6, kode etik profesi hukum atau kode etik profesi hakim, larangan dan sanksinya. Hakim sendiri merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga independensi, integritas, dan imparsialitas dalam menjalankan tugasnya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim menjelaskan bahwa hakim harus bersikap adil, jujur, arif, bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjaga harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional tentunya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dilarang menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun, melakukan komunikasi dengan salah satu pihak yang sedang berperkara di luar persidangan, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, memihak
pada salah satu pihak, serta melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat sebuah lembaga peradilan. Apabila seorang hakim melanggar kode etik tersebut, maka ia dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian sementara. Dalam hal pelanggaran tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana, maka hakim dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, kode etik hakim bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Selanjutnya, kode etik profesi jaksa, larangan dan sanksinya. Kalau tadi kita sudah membahas hakim, sekarang kita membahas jaksa. Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berketentuan hukum tetap. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa harus menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, profesionalitas, serta bertindak berdasarkan hukum dari dan hati nurani. Seorang jaksa dilarang menerima hadiah atau imbalan yang berkaitan dengan penanganan perkara, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, membocorkan rahasia perkara, menyalahgunakan kewenangan, melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum, maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan hukum dan keadilan. Apabila melanggar kode etik, seorang jaksa dapat dikenai sanksi administratif tentunya, berupa teguran, penundaan promosi, mutasi pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai jaksa. Jika pelanggaran tersebut juga merupakan tindak pidana, maka proses pidana tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kode etik ini menjadi pedoman agar jaksa selalu menjalankan fungsi penuntutan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun dan kepentingan siapapun. Nomor 8, yang berikutnya, kode etik profesi advokat, larangan dan sanksinya. Jika di poin sebelumnya kita sudah membahas hakim dan jaksa, saat ini kita membahas profesi advokat. Nah, advokat sendiri merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat wajib menjaga kehormatan profesi, bertindak jujur, independen, serta mengutamakan kepentingan klien tanpa melanggar hukum. Beberapa larangan bagi advokat antara lain adalah memberikan keterangan yang menyesatkan kepada pengadilan, membocorkan rahasia klien tanpa alasan yang dibenarkan, merekayasa alat bukti atau kesaksian, mengiklankan jasa hukum secara berlebihan sehingga merendahkan martabat profesi, menjanjikan kemenangan kepada klien, serta bekerjasama dengan pihak lain dan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, apabila seorang advokat terbukti melanggar kode etik atau melanggar hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan, maka Dewan Kehormatan Advokat dalam menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi advokat, hingga pemberhentian tetap sebagai advokat. Kode etik advokat ini bertujuan menjaga kehormatan profesi sekaligus melindungi masyarakat agar memperoleh bantuan hukum yang profesional dan bertanggung jawab. Yang berikutnya kita membahas terkait polisi, kode etik profesi kepolisian, larangan dan sanksinya. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban manusia, seharusnya seperti itu. Ya, juga mengayomi masyarakat dan melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota kepolisian wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Anggota kepolisian sangat dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya, menerima suap atau gratifikasi, melakukan kekerasan atau represi yang tidak sesuai dengan prosedur, memeras masyarakat yang sering kita lihat, menyalahgunakan senjata api, membocorkan rahasia negara maupun rahasia penyelidikan, serta melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik institusi Polri atau Polisi Republik Indonesia. Terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf secara terbuka, mutasi yang bersifat demosi, penempatan di tempat khusus, pemberhentian tidak dengan hormat, maupun proses pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Kode etik kepolisian sendiri menjadi instrumen yang penting agar Polri tetap dipercaya sebagai suatu pelindung dan pengayom masyarakat. Berikutnya, kode etik profesi notaris, larangan dan sanksinya.
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam menjaga jabatannya, notaris harus bersikap jujur, mandiri, tidak memihak, menjaga kerahasiaan isi akta, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada setiap pihak. Seorang notaris dilarang memasukkan isi akta, membuka rahasia jabatan tanpa dasar hukum, melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan sesama notaris, memasang promosi yang berlebihan untuk menarik klien, menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi, maupun membuat akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Nah, apabila seorang notaris melanggar hal-hal yang di atas yang sudah saya sebutkan, notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Bahkan jika pelanggaran tersebut juga merupakan tindak pidana, maka notaris tetap dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kode etik, diharapkan notaris mampu menjalankan jabatannya secara profesional sehingga memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oke, baik. Berikutnya kita masuk kepada perbandingan pendekatan hakim berdasarkan realisme hukum dan positivisme hukum. Dalam ilmu hukum terdapat beberapa aliran yang mempengaruhi cara hakim memutus suatu perkara. Dua diantaranya adalah aliran positivisme hukum dan realisme hukum. Aliran positivisme hukum berpandangan bahwa hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fokus utamanya adalah kepastian hukum tentu saja. Selama suatu aturan masih berlaku, maka aturan tersebut harus ditetapkan atau diterapkan tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi hakim atau sebaliknya. Nah, sebaliknya, aliran realisme hukum memandang bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang saja, tapi juga dalam kenyataan sosial. Hakim perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat, rasa keadilan, nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat atau living law, serta dampak putusan yang akan ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam perkara sengketa hak asuh anak setelah perceraian, hakim yang beraliran positivisme hukum akan berpegang pada ketentuan undang-undang, sedangkan hakim yang beraliran realisme hukum akan mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua, dan kepentingan terbaik bagi anak sebelum menjatuhkan keputusan. Dengan demikian, pedoman utama kedua aliran tersebut terletak pada dasar pertimbangan hakim dan dalam mengambil keputusan. Positivisme menekankan kepastian hukum, sedangkan realisme lebih mengutamakan tercapainya keadilan yang substantif. Nah, selanjutnya, mengapa profesi hukum bukan profesi bebas nilai? Kenapa gitu? Jawabannya adalah profesi hukum sering disebut sebagai profesi yang tidak bebas nilai karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh penegak hukum selalu berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, seorang hakim tidak hanya menetapkan bunyi undang-undang, tetapi juga harus memastikan atau memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Seorang jaksa tidak hanya bertugas melakukan penuntutan, tapi juga harus menjunjung keadilan dan objektivitas. Begitu pula seorang advokat harus membela kepentingan klien tanpa mengabaikan hukum dan etika profesi. Oleh sebab itu, profesi hukum harus berintegrasi dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, dan segala hal yang bertujuan pada hak asasi manusia. Apabila profesi hukum dijalankan tanpa nilai moral, maka hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan sarana untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, keberhasilan seseorang profesional hukum tidak hanya diukur dari kemampuannya memahami peraturan perundang-undangan, tapi juga dari integritas moral yang ia miliki. Selanjutnya, apa sih kewajiban advokat terhadap klien dan sanksi penelantaran klien? Nah, menurut pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ini wajib menjalankan profesinya dengan jujur, bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh dalam membela kepentingan hukum klien. Advokat berkewajiban memberikan pendampingan secara profesional, menjelaskan perkembangan perkara kepada klien, menjaga komunikasi yang baik, memberikan nasihat hukum yang benar, serta tidak menelantarkan kepentingan klien. Penelantaran klien dapat terjadi apabila advokat menerima kuasa dari dan honorarium, tetapi tidak menghadiri persidangan,
tidak membuat dokumen hukum yang diperlukan, atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga merugikan klien. Apabila terbukti melakukan penelantaran, advokat dapat dikenai sanksi etik berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap melalui Dewan Kehormatan Advokat. Jika penelantaran tersebut juga menimbulkan kerugian hukum atau memenuhi unsur tindak pidana, maka advokat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, berikutnya prinsip kerahasiaan hubungan advokat dan klien atau privilege communication. Salah satu prinsip terpenting dalam profesi advokat adalah tentu saja menjaga kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien, atau dikenal dengan istilah privilege communication seperti itu. Prinsip ini berarti bahwa segala informasi dokumen maupun fakta yang diperoleh dari klien selama menjalankan tugasnya wajib dirahasiakan. Kewajiban tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada klien sehingga dapat menyampaikan seluruh fakta secara jujur kepada advokat. Namun demikian, prinsip kerahasiaan tersebut memiliki pengecualian. Misalnya, apabila undang-undang secara tegas mewajibkan pengungkapan informasi tertentu, apabila klien memberikan persetujuan untuk membuka informasi tersebut, atau apabila informasi itu diperlukan guna mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih besar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, oleh sebab itu, advokat harus mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban dan menjaga rahasia klien, serta menaati kewajiban sebagai hukum gitu ya. Selanjutnya, batasan etis dalam promosi dan periklanan jasa hukum di media sosial. Pada era digital ini, tentu saja media sosial menjadi salah satu sarana memperkenalkan jasa hukum kepada masyarakat. Namun promosi tersebut agaknya tetap harus mematuhi kode etik profesi advokat gitu ya. Advokat diperbolehkan memberikan informasi mengenai identitas, alamat kantor, bidang keahlian, serta layanan hukum yang dilakukan secara wajar. Namun, advokat tidak diperbolehkan melakukan promosi yang berlebihan gitu, menjanjikan kemenangan dalam suatu perkara, merendahkan advokat lain, menggunakan testimoni yang menyesatkan, ataupun memanfaatkan perkara klien sebagai bahan promosi tanpa persetujuan. Nah, selain itu, advokat juga wajib menjaga martabat profesi dalam setiap unggahan di media sosial gitu ya. Informasi yang disampaikan harus benar, tidak menyesatkan masyarakat, serta tidak melanggar kerahasiaan klien. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi hukum, bukan sebagai media untuk melakukan persaingan yang tidak sehat. Nah, yang berikutnya, apakah standar pelayanan advokat berbeda antara perkara prodeo dan berbayar? Nah, menurut ketentuan profesi advokat, standar pelayanan hukum tidak boleh dibedakan atau tidak boleh mengkotak-kotakan mana yang gratis dan mana yang berbayar. Nah, perkara prodeo merupakan perkara yang tidak diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial profesi advokat. Walaupun tidak menerima honorarium, advokat tetap berkewajiban memberikan pelayanan hukum yang profesional, mempersiapkan strategi pembelaan secara maksimal, menjaga komunikasi dengan klien, menghadiri seluruh proses persidangan, serta memberikan pendampingan hukum dengan kualitas yang sama seperti perkara berbayar. Nah, perbedaan antara perkara prodeo dan perkara berbayar hanya terletak pada aspek pembayaran jasa hukum di situ, bukan pada kualitas pelayanan yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat bukan sekedar profesi untuk memperoleh keuntungan ekonomi saja, melainkan juga memiliki fungsi sosial dalam menjamin setiap warga negara memperoleh akses terhadap keadilan. Nah, demikian pemaparan saya mengenai materi profesi hukum, mulai dari pengertian etika profesi hukum, fungsi kode etik moralitas, ukuran baik dan buruk, penyebab pelanggaran kode etik profesi hakim, jaksa, advokat, dan kepolisian beserta notaris, hingga pembahasan mengenai pendekatan hakim dalam memutus perkara. Profesi hukum sebagai profesi yang tidak bebas nilai, kewajiban advokat terhadap klien, dan yang lainnya. Nah, dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika merupakan fondasi utama dalam setiap profesi hukum tentunya. Pengetahuan hukum yang tinggi tidak akan berarti apabila tidak disertai dengan integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk menegakkan keadilan tersebut. Kode etik hadir bukan untuk membatasi proses hukum,
melainkan untuk menjaga kehormatan profesi, melindungi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem yang ada atau sistem peradilan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian teman-teman, Bapak, Ibu, dosen, dan seluruh pihak yang telah menonton video ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.